Sekarang ini kan kita sudah masuk dalam masa adaptasi kebiasaan baru nih Pak. Nah, apa tantangan dalam pengamanan cyber di masa ini? Ya Mbak Lucy dan pemirsa yang saya hormati, di era COVID ini dan juga kita masuk sekarang ya, ke masa adaptasi kebiasaan baru. Tantangan pengamanan pada masa ini adalah tentunya akan meningkat penggunaan atau aktivitas masyarakat di ruang siber, ya, di mana pandemi telah mendorong percepatan transformasi digital. Jadi di era ini semakin terasa dan sangat mendesak memang penggunaan digital, baik itu berupa layanan dan juga kita lihat pertumbuhan ekonomi digital ini kan sangat pesat, terutama di masa-masa seperti ini. Sehingga juga demikian juga integrasi layanan data sehingga membuka peluang terjadinya serangan siber. Jadi semakin banyak penggunaan atau aktivitas di ranah siber, tentu itu juga menjadi peluang akan terjadinya serangan siber. Semakin rentan begitu ya Pak ya? Semakin rentan. Nah, ada tidak Pak layanan BSSN yang secara efektif bisa digunakan secara luas baik oleh instansi maupun masyarakat di masa adaptasi kebiasaan baru ini Pak? Jadi BSSN memang memberikan layanan ya. Layanan BSSN dapat diakses sebenarnya secara luas oleh masyarakat. Antara lain melalui website BSSN, bssn.go.id, serta sosial media dan media elektronik lainnya. Layanan tersebut antara lain kita sudah menyampaikan ke masyarakat berupa prosedur video conference yang aman, kemudian juga lebih fokus pada layanan e-commerce dan layanan yang menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang aman. BSSN juga memberikan layanan penerbitan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSSN. Karena apa? Di dunia maya atau di ruang siber itu orang kan tidak bisa saling mengenal, ya. Maka disitulah peranannya atau disitulah pentingnya sertifikat elektronik. Menarik nih Pak, apa sih sebenarnya sertifikat elektronik ini? Jadi sertifikat elektronik itu hakikatnya adalah merupakan identitas digital yang berlangsung pada ranah siber, yang bisa dianalogkan sebagai identitas pada KTP atau paspor yang digunakan untuk verifikasi dan autentifikasi identitas di dunia nyata. Jadi itu analognya. Gitu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali sesaat lagi setelah pariwara. Keamanan informasi dalam penyelenggaraan e-government. Dalam era internet saat ini, data atau informasi yang disimpan atau dikirimkan sangat rawan untuk dicuri, dirusak atau diubah isi kontennya, disebarluaskan tanpa izin, dan disalahgunakan. Ancaman berasal dari hacker, insider atau orang dalam, atau pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Sistem elektronik pemerintahan atau e-government seperti website, email, persuratan elektronik, dan sebagainya tidak luput dari ancaman. Padahal, sistem elektronik pemerintahan menyimpan data atau informasi yang bersifat sensitif atau strategis. Sertifikat elektronik membantu mengamankan data atau informasi pada e-government sehingga data lebih terjamin dan memenuhi kaidah keamanan informasi, yakni autentik, keaslian data lebih terjamin. Utuh, data hanya dapat diubah atau dimodifikasi oleh pihak yang berwenang, dan privasi, data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Sertifikat elektronik dibuat atau diterbitkan oleh OSD. OSD merupakan kependekan dari Otoritas Sertifikat Digital. OSD merupakan pihak ketiga terpercaya yang bertugas menandatangani, menerbitkan, dan memelihara atau pengelolaan sertifikat
sertifikat elektronik. Contoh pemanfaatan sertifikat elektronik adalah sebagai tanda tangan elektronik, pengamanan dokumen elektronik, dan pengamanan transaksi elektronik. Dengan sertifikat elektronik e-government dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efisien, dan aman. Aman. Acara ini dipersembahkan oleh